warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Febrianti Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan alur persidangan dalam sengketa perdata. Dan sebelum kita bahas pada topik utama, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu hukum perdata. Hukum perdata adalah mengatur subjek satu dengan subjek yang lainnya untuk menitik beratkan pada perseorangan. Baik, itu adalah penjelasan hukum perdata. Di sini kita akan kembali kepada topik utama, yaitu alur persidangan dalam sengketa perdata. Apa aja sih langkah-langkah dalam alur persidangan dalam sengketa perdata itu? Yang pertama, ada pendaftaran gugatan. Yang kedua, pemanggilan para pihak. Yang ketiga, sidang. Yang keempat, mediasi. Yang kelima, jawab jinawab. Yang keenam, pembuktian. Yang ketujuh, kesimpulan. Yang kedelapan, putusan. Yang kesembilan, upaya hukum. Dan yang kesepuluh adalah eksekusi. Ada 10 alur persidangan dalam perdata. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada pendaftaran gugatan. Proses formal yang dilakukan oleh pihak yang ingin mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa hukum, atau langkah awal dalam proses peradilan di mana penggugat atau kuasa hukumnya mengajukan surat gugatan kepada pengadilan negeri. Proses ini bertujuan untuk memulai pemeriksaan perkara di pengadilan dan melibatkan beberapa tahapan serta dokumen yang harus disiapkan. Lalu yang kedua adalah pemanggilan para pihak. Tindakan ini adalah tindakan resmi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mengundang penggugat dan tergugat agar hadir dalam sidang. Proses ini merupakan langkah awal dalam rangkaian persidangan dan penting untuk menjamin prinsip keadilan, yaitu audi et alternam partem, atau mendengarkan kedua belah pihak, dan equality before the law, kesetaraan di depan hukum. Lalu yang ketiga ada sidang. Sidang pertama merupakan momen krusial bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum perdata. Lalu yang keempat ada mediasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator yang netral. Mediasi juga merupakan alternatif penting dalam penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata. Mediasi ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai dan efektif. Lalu yang kelima ada jawab jinawab. Proses jawab jinawab ini dilakukan apabila belum mendapatkan kesepakatan dalam tahap mediasi. Maka proses sidang selanjutnya adalah jawab jinawab. Proses di mana pihak tergugat memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Lalu yang keenam adalah pembuktian. Setelah tahap jinawab, biasanya dilakukan dengan tahap pembuktian, di mana masing-masing pihak akan menyajikan bukti untuk mendukung argumen mereka. Lalu yang ketujuh adalah kesimpulan. Setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan, maka hakim akan menutup proses dan mempersilahkan para pihak untuk menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan. Lalu yang ke-8 adalah putusan. Apabila para pihak telah selesai membacakan kesimpulannya, maka hakim akan menjatuhkan sebuah putusan. Lalu yang ke-9 adalah upaya hukum. Apabila ada pihak yang merasa keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam jangka waktu tertentu, maka pihak yang keberatan bisa mengajukan upaya hukum atau pengajuan kembali. Lalu yang ke-10 dan yang terakhir adalah eksekusi. Tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang bersifat penghukuman dilakukan secara paksa jika diperlukan dengan bantuan kekuatan umum. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang telah kalah dalam perkara memenuhi kewajibannya sesuai dengan amar hukum. Baik,
itu adalah alur persidangan dalam sengketa perdata yang telah saya cari. Maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang tepat. Saya Lia Febrianti Rahayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.